hari ini hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pengelolaan limbah B3, bahan berbahaya dan beracun di masa pandemi COVID-19 di Kota Yogyakarta. Ini menjadi bahasan yang akan kita hadirkan di ruang dengar Anda pendengar, yang pasti sudah bersama kami Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Ada Bapak Ferry Edi Sunantio SKM MPH. Langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ferry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat. Tetap semangat. Ya, amin. Semangat beradaptasi Mas. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Ferry sudah meluangkan waktu di kesempatan sore hari ini. Kita akan berbincang di kesempatan sore hari ini pastinya terkait dengan pengelolaan limbah B3 di masa pandemi COVID-19 di Kota Yogyakarta. Dan Wali Kota Menyapa ini disiarkan melalui Sonora FM, Pas FM, Star Jogja FM, Semat FM, dan MNC Trijaya FM, pastinya juga Pro 1 RRI Yogyakarta. Baik, nantinya yang akan bergabung boleh di line telepon kami 580333 atau juga di 081127119111. Pengelolaan limbah B3 di masa pandemi COVID-19 di Kota Yogyakarta. Bisa dikelompokkan terlebih dahulu ini Pak, yang disebut dengan limbah B3 ini apa saja sebenarnya Pak Ferry? Baik, terima kasih Mas. Tapi kalau tanya dengan limbah B3 ini sebetulnya sudah lama ya, artinya aturan regulasinya sudah muncul dimulai di tahun 2008 dengan Undang-Undang Nomor 18 tentang pengelolaan sampah. Nah, dari sana sebetulnya sudah muncul kriteria spesifikasi dari masing-masing sampah. Nah, kebetulan saat ini pun yang baru menjadi tren di masa pandemi adalah sampah B3. Nah, ini yang menjadi perlu kita pikirkan dan perlu kita solusikan terkait dengan limbah B3. Mengenai pertanyaan terkait dengan jenis-jenis sampah, ini memang sangat banyak ya. B3 sendiri ini bahan berbahaya dan beracun. Nah, dari kriteria bahan berbahaya beracun ini, saat ini sebetulnya ada beberapa macam yang menjadi bagian di dalam karakteristik limbah B3. Misalnya yang mudah meledak, kemudian mudah terbakar, mudah reaktif, termasuk yang infeksius baik itu secara cair maupun yang padat, kemudian beracun, kemudian bisa menyebabkan iritasi, termasuk korosif. Nah, ini yang harus kita atasi bersama. Permasalahannya perlu kami jelaskan kepada para audien juga pemirsa di program RRI 1 ini, bahwasanya sampah rumah tangga ini pun juga ada karakteristik menjadi sampah B3 berbahaya dan juga beracun. Ini yang perlu kami sampaikan. Itu baik. Ketika kita berbicara mengenai bahan berbahaya dan beracun, tidak hanya di masa pandemi saja begitu ya Pak Ferry ya. Dan kita tahu bahwa memang sampah atau limbah B3 ini sudah ada di sekitar kita sudah sejak lama. Nah, sampai saat ini pengelolaannya sendiri bagaimana nih Pak Ferry? Apakah memang sudah dikelola dengan baik atau bagaimana ini Pak? Ini bagian dari edukasi Mas ya, edukasi karena sampah itu menjadi polemik kita bersama. Artinya apa? Sampah yang kita tangani dari sampah rumah tangga yang ada pun kadang-kadang menjadi masalah. Apalagi yang terkait dengan B3 yang punya spesifikasi dan karakteristik yang berbeda pula. Misalnya, konkretnya aja Mas, kita itu yang ada di rumah tangga ini. Ini para pemirsa juga perlu mencermati dan juga saya yakin pasti akan selalu berhubungan dengan limbah B3 atau sampah B3 ini. Yang pertama misalnya baterai bekas Mas. Ya. Baterai bekas itu baik baterai bekas yang untuk AC, remote control, bahkan sekarang ini cenderung orang dengan IT HP. HP ini pun juga menjadi bagian baterai HP ini dan termasuk HP-nya itu juga menjadi bagian di dalam B3. Kemudian juga bahan-bahan lain yang ada di sana, misalnya terkait dengan
botol aerosol, parfum, spray dan lain sebagainya yang sifatnya aerosol ya Mas. Ya. Itu mudah meledak. Ini kadang-kadang kita lupa habis buang neng tempat sampah campur, apalagi mohon maaf ini kami perlu sampaikan Jogja kan sudah ada aturannya supaya tidak membakar sampah. Nah ini akan lebih berbahaya kalau kaleng ataupun aerosol yang bekas daripada penyemprot tadi masuk di dalam sampah kemudian ikut dibakar. Dibakarnya sudah dilarang, apalagi ditambah dengan bahan aerosol. Ini perlu hati-hati dan tentunya edukasi kepada masyarakat. Saya yakin kalau masyarakat tahu kemudian mau dan mampu pasti akan menghindari hal-hal semacam ini. Kemudian juga neon atau bohlam lampu, lampu yang kita hadapi tiap hari baik neon yang panjang maupun bohlam yang sifatnya sekarang ini hampir sama dengan LED itu ya Mas. Ya betul. Itu. Kemudian ini yang berarti ada di kesehatan biasanya ranah dinas kesehatan. Namun saya setuju dinas kesehatan ataupun yayasan maksud saya fasilitas kesehatan ini sudah mengurangi dengan bahan yang seperti termometer merkuri ya. Termometer merkuri ini sudah tidak dipakai lagi. Kemudian termasuk botol bekas cairan pembersih. Nah, ini botol cairan pembersih misalnya, mohon maaf saya tidak menyebut produk, tapi untuk desinfektan yang ada di kamar mandi untuk penghancur kuman ataupun pembunuh kuman itu botolnya juga mengandung bekas yang berbahaya. Apalagi kalau itu dibuang di tempat sembarangan, ini akan menjadikan bahan iritasi ataupun pencemaran terhadap air tanah yang ada di sekitar kita. Ini sudah menjadi catatan kita bersama bahwa Jogja dengan kondisi yang saat ini perlu ada penanganan sampah spesifik yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian tempat bekas kosmetik, nah ini kosmetik itu kadang-kadang ya lali ya Mas. Nah, entek rumah saya ini tinggu bahkan, mohon maaf kadang-kadang dipakai anak-anak untuk bermain. Ya. Ini cukup berbahaya juga supaya itu penanganannya, maaf kalau yang namanya anak-anak jenenge menarik itu sok lali, kadang malah tinggu dolanan dan mungkin juga untuk menambah permainan. Nah, semacam ini juga berbahaya juga. Yang terakhir adalah terkait dengan obat kadaluarsa. Nah, ini masyarakat yang tentunya harus tahu juga, harus hati-hati terhadap pemakaian ataupun yang menyimpan obat-obat yang sudah kadaluarsa ini supaya tidak dibuang sembarangan. Nah, ini yang harus kita. Lalu bagaimana caranya? Nah, bagaimana caranya ini aplikasi kepada masyarakat supaya kalau mengalami ataupun menimbun ataupun mau membuang hal-hal yang terkait dengan B3 ini ditampung dulu. Ditampung di tempat wadah yang itu sebetulnya sudah ada aturannya sendiri, tapi kami juga memahami masyarakat kita itu ya dinamis ya Pak ya, dinamis dan sangat keanekaragaman. Paling tidak disendirikan, ditaruh di tempat, ditampung ataupun dibungkus di tempat yang tidak mudah tercemar dengan plastik misalnya. Kemudian plastik ini yang mohon maaf sebetulnya plastik sendiri juga tidak baik. Itu ditampung kemudian dipilahkan, ditempatkan di tempat yang tidak mudah dijangkau. Ini yang sangat sulit. Masyarakat kadang-kadang harus perlu kita edukasi. Ada perilaku kepada masyarakat untuk memilah sampah yang sifatnya B3 ini tadi bisa lebih ada edukasi lebih lanjut. Saya kira ini penjelasan kami ya. Ya, Pak Ferry, sebelum kita lanjutkan kita akan jeda sejenak dan pendengar kami ingatkan kembali bagi Anda yang akan bergabung nanti boleh di 580333 atau juga di 0811 2711911. Tetap bersama kami dalam Wali Kota Menyapa. Halo, untuk kamu yang ingin menyampaikan aduan, kritik dan saran untuk pemerintah Kota Yogyakarta, tersedia 5 cara berikut ini. Yang pertama, bisa melalui aplikasi Jogja Smart Service atau JSS. Kedua, bisa melalui email. Ketiga, bisa melalui SMS. 4, bisa melalui telepon. Dan yang kelima, bisa melalui fax email. Yuk ikut berpartisipasi untuk Kota Jogja yang lebih baik.
Buat kamu yang ingin mengirimkan aduan, kritik, dan saran kepada pemerintah Kota Yogyakarta melalui layanan aduan di aplikasi Jogja Smart Service, kamu bisa mengikuti beberapa langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, pastikan kamu memiliki aplikasi Jogja Smart Service. Yang kedua, buka aplikasi JSS. Ketiga, login akun JSS dan masukkan password. Lalu, pilih pengaduan. Setelah itu, memilih kategori kejadian. Setelah itu, cantumkan gambar dan tambahkan keterangan. Lalu, klik kirim. Nah, apabila laporan sudah diterima admin UPIK dan petugas lapangan mengerjakan, lalu menyelesaikan laporan, maka akan terbaca selesai. Nah, itu tadi langkah-langkah yang bisa kamu ikuti untuk mengirimkan aduan kepada pemerintah Kota Yogyakarta. Kita ikuti kembali Wali Kota Menyapa. Pengelolaan limbah B3 di masa pandemi COVID-19 di Kota Yogyakarta masih bersama Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Bapak Ferry Edi Sunantio SKM MPH. Pak Ferry, kita kembali lagi dalam bahasan pengelolaan limbah B3 di masa pandemi COVID-19 di Kota Yogyakarta. Untuk selama ini tadi sudah dijelaskan dengan gamblang beberapa limbah B3 yang pastinya ada di sekitar kita begitu ya. Saya ingin tahu juga ketika kita berbicara mengenai limbah B3 ini pastinya juga mengurai saja membutuhkan beribu-ribu tahun begitu ya Pak Ferry ya, karena memang bahan-bahan yang digunakan ini tidak mudah untuk diurai oleh alam kembali. Nah, apakah dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri ini sudah ada semacam alat atau mungkin bisa dikatakan program untuk bisa mengendalikan agar memang limbah B3 ini tidak semakin menumpuk, karena kita tahu bahwa itu adalah kebutuhan kita sendiri begitu Pak Ferry. Mungkin bisa disampaikan. Monggo silakan. Ya, Pak Ferry di-unmute dulu karena masih unmute ya. Maaf. Silakan. Baik. Terima kasih. Jadi kalau terkait dengan kebijakan pemerintah kota, khususnya dalam hal ini menjadi kewajiban kewenangan Dinas Lingkungan Hidup, bahwasanya perlu kita pahami Mas, bahwa untuk yang namanya limbah B3 ini sebetulnya upaya utama kewajibannya adalah kepada penanggung jawab kegiatan atau usaha. Dalam hal ini rumah tangga ya, Ya. Namun demikian kan juga ada namanya sistem di dalam penanganan ini baik saat masa pandemi maupun ke depan. Ini saat ini masih dalam proses bukan penyusunan, masa transisi Mas, masa transisi adanya COVID, kemudian juga adanya aturan baru tentang pengelolaan dari limbah spesifik yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, terkait yang pertama, pemilahan. Ini ada beberapa tahapan, Mas. Pada prinsipnya pemilahan ini menjadi tanggung jawab dari warga masyarakat ataupun kegiatan misalnya perkantoran, kemudian kegiatan usaha, kegiatan sosial maupun pelayanan kesehatan ini wajib. Wajib untuk melakukan pemilahannya sendiri. Dipilah dulu, Pak. Dipilah ini kewajiban. Nah, kemudian berikutnya adalah pengumpulan. Ini juga menjadi bagian dari masyarakat kita sendiri. Nah, yang menjadi masalah sekarang proses pengangkutan, kemudian pengolahan, kemudian pemrosesan akhir sampah. Ini menjadi pihak ketiga. Pihak ketiga dalam hal ini ada aturan secara khusus yang dulu sebelum muncul terbit PP 27 tahun 2020 ini istilahnya ada izin pengelolaan limbah ya. Izin penyimpanan limbah, izin pengangkutan, izin pengumpulan, kemudian izin pemrosesan akhir atau pemusnahan. Namun dengan adanya PP 27 2020 ini sudah dirubah menjadi persetujuan teknis, Mas, persetujuan teknis. Jadi bukan lagi izin tapi persetujuan teknis. Dan ini wajib dilakukan oleh masing-masing pengelola. Dan di dalam Kementerian Lingkungan Hidup ditunjukkan bahwa pengangkutan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan ini adalah di pihak ketiga. Pihak ketiga dalam hal ini yang tadi
mau sudah disetujui ataupun sudah mendapat persetujuan dari Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tahapannya. Kemudian sudah ada persetujuan teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup baik dari tingkat provinsi maupun pusat. Nah, sampai saat ini di Kota Yogyakarta perlu kami sampaikan sudah berusaha untuk yang terkait dengan koordinasi dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi akan menyediakan namanya drop box, Pak. Drop box itu tujuannya adalah kalau masyarakat sudah nanti menyimpan, ya mengumpulkan, memilahkan di tempatnya masing-masing di rumah, ini harapannya nanti bisa dikumpulkan di suatu tempat. Misalnya nanti menjadi kebijakan kita bersama karena ini masih di dalam proses kajian ya Pak, kajian di Dinas Lingkungan Hidup dan pemerintah Kota Yogyakarta. Misalnya drop box nanti itu ditempatkan di tempat-tempat strategis, misalnya kantor kecamatan. Mudahnya saja, fakta yang sekarang ini misalnya di tempat TPS yang misalnya dekat Lempuyangan, kemudian di Mandala Krida, kemudian juga ada yang ada di dekat Gembiloloko dan tempat-tempat lain yang itu namanya tempat penampungan sampah sementara rumah tangga. Nah ini nanti kami juga akan hampir sama dengan namanya drop box tadi, itu ditempatkan di tempat-tempat yang strategis. Harapan kami masyarakat juga akan membuang di sana. Nah membuangnya itu sudah dibungkus sendiri Pak. Artinya itu sudah terpilah dengan berbeda dengan sampah yang ada di rumah tangga. Ini yang menjadi kebijakan pemerintah kota. Kemudian setelah terkumpul dengan di drop box, itu akan terkoneksi, diambil ya, dijemput atau diambil oleh petugas dari pihak ketiga. Nah, dalam hal ini kami masih berupaya untuk bekerja sama di tingkat provinsi, yaitu dikoordinasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY saat ini baru menggodok. Kota Jogja mempunyai kewajiban nanti menempatkan, sekali lagi menempatkan posisi di mana. Pernah diasumsikan atau direncanakan ada di kecamatan. Kemudian di tempat-tempat strategis misalnya tempat-tempat pendidikan, perkantoran, bahkan mungkin juga nanti ada di pasar-pasar. Ini harapan kami masyarakat bisa teredukasi, tersosialisasi, dan tentunya Jogja lebih pada kondisi yang nyaman dan aman, termasuk di dalam pandemi COVID-19 ini. Begitu Mas. Ya, baik. Pak Ferry, berbicara mengenai limbah B3 di masa pandemi COVID-19 ini sangat beragam sekali. Dan untuk limbah-limbahnya sampai saat ini apakah memang dikelola secara khusus atau memang dijadikan satu dan dikelola di TPA Piyungan, Pak Ferry? Ya, baik. Terima kasih ya. Ini sedikit menyinggung TPA Piyungan. Tapi intinya begini Mas, secara aturan itu memang sudah dilaksanakan sebelum ada pandemi, memang sudah ada prosedur tetapnya. Satu, bahwa untuk setiap fasilitas pelayanan kesehatan, mulai dari apotek, laboratorium, kemudian klinik, bahkan sampai rumah sakit tipe apapun, klinik dokter bersama, itu wajib Pak, sudah wajib melakukan pengelolaan limbah B3-nya sendiri. Baik itu di masa pandemi atau sebelum pandemi, itu sudah wajib dilakukan. Kemudian untuk tempat rumah tangga, nah ini yang sekarang terjadi adalah bagi mereka yang isoman, isolasi mandiri ini ada ketentuan Pak. Ketentuan yang itu menjadi edukasi bersama tim COVID, gugus COVID, mulai dari puskesmas sampai dengan di tingkat kelurahan. Masyarakat supaya tetap memilah dan mengamankan, ya, mengamankan salah satunya masker. Masker ini supaya dengan aturan yang ada dipotong Pak, dipotong ya. Masker itu dipotong. Kemudian juga terkait dengan yang infeksius ya, bekas mungkin mohon maaf meliputi gaun medis atau yang disebut hazmat.
kemudian sarung tangan dan lain sebagainya, handscoon ini bisa diamankan. Sekali lagi tidak diizinkan dikelola bercampur dengan apa yang namanya di TPA Piungan. Karena TPA Piungan ini jelas untuk rumah tangga yang sifatnya bahaya begitu ya? Ya, tidak di luar B3, artinya di luar B3. Tapi sekali lagi bahwa ini edukasi, Pak. Orang yang namanya sampah itu pokoknya nggak dibuang, cegur ke kali, cegur ke selokan, maaf ya, ini yang ada terjadi seperti itu. Nah, ini supaya masyarakat tahu dan paham, supaya tidak membuang hal-hal yang tadi kami sebutkan, batu baterai, apalagi yang terkait dengan sampah dari hasil isolasi mandiri ataupun dari COVID-19 ini. Salah satu yang paling mudah adalah masker, Mas. Masker habis pakai ini tolong, sekali lagi jangan sembarangan dibuang kemana, tapi cukup dipotong, itu artinya sudah tidak dipakai, sehingga masukkan di dalam plastik, kantong plastik, kemudian ditaleni, kasarannya ditutup rapat, nanti dalam waktu yang berapa hari, 2 hari atau 3 hari, bisa dibuang di saat ini ya, karena saat ini belum ada drop box, itu bisa disimpan dulu. Tapi jangan dicampur dengan sampah yang domestik, yang bukan B3. Ini catatan kami, Pak. Namun sampai saat ini, ya sekali lagi, perilaku dan peran serta masyarakat perlu kita edukasi dan perlu kita sosialisasikan. Itu. Oke. Pak Ferry, ini ada Ibu Wening ya, ada di Gedong Kuning. Ini hampir sama yang sudah disampaikan oleh Pak Ferry ini ya. Bagaimana pengelolaan limbah infeksius bagi pasien isoman di Kota Yogyakarta? Apakah juga dilakukan pemantauan dari Puskesmas dan juga bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta? Pak Ferry. Ya, baik. Terima kasih. Menjadi kewajiban bersama bahwa apa yang disampaikan Ibu dari Gedong Kuning ini, limbah cair itu termasuk juga produk ya. Produk dari timbunan sampah limbah B3, kalau itu memang dari limbah B3 hasil isoman. Bisa diambil contoh misalnya dahak liur dan lain sebagainya. Itu sebaiknya ditampung, Pak. Ditampung. Saya mengatakan yang lebih praktis melalui mungkin jerigen atau alat yang agak tahan ya, bukan plastik. Kalau plastik dikhawatirkan nanti pecah. Itu bisa ditampung. Dan ini nanti koordinasikan dengan gugus COVID yang ada di wilayah masing-masing. Karena ini nanti pengelolaannya, pengangkutannya itu secara teratur maupun secara SOP itu ada prosedurnya, Pak. Saya belum berani menyebutkan siapa yang bertanggung jawab di situ, tapi paling tidak ada pengendalian dan pengamanan dari masyarakat yang melakukan isolasi mandiri supaya itu ditampung dulu. Nah, nanti dilaporkan. Sehingga dengan dilaporkan ini akan terkendali, bisa menjadi satu kesatuan secara terkoordinasi atau limbah B3 khususnya tadi cair, kalau dibilang cair. Itu akan lebih Ya, nampak ini terganggu koneksi dengan Pak Ferry. Kita masih menantikan tersambungnya kembali dengan Pak Ferry karena kita melalui line Zoom meeting yang pastinya kita hadirkan untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Kita masih membahas terkait dengan pengelolaan limbah B3 di masa pandemi COVID-19 di Kota Yogyakarta. Ya, Pak Ferry, masih kami tunggu kebersamaan Anda karena masih terganggu dengan koneksi di sore hari ini dalam Wali Kota Menyapa, dan kami ingatkan kembali bagi pendengar yang akan bergabung, nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 580333 atau juga di 081127111911. Kembali sudah bergabung ini Pak Ferry. Pak Ferry, mungkin bisa dilanjutkan kembali, tadi sempat terputus ini karena koneksi. Ya, baik, terima kasih. Jadi kami ulangi bahwa sampai saat ini itu sebaiknya bagi keluarga yang melakukan isolasi mandiri di rumah dengan menimbulkan atau membuat timbulan limbah cair hasil dari isoman itu dikumpulkan, ditampung di tempat wadah yang misalnya sebut saja yang lebih mudah dan bisa dicari oleh masyarakat, yaitu jerigen, Mas. Jerigen plastik itu tampung di sana. Kemudian itu juga dilabeli supaya tidak mudah dijangkau anak dan disalahgunakan. Kemudian penampungan berikutnya nanti dilaporkan kepada tim gugus yang ada di wilayah masing-masing. Ini memang masih belum terkendali ya, dalam arti masyarakat masih biasa mencampur, misalnya dibuang dengan limbah
rumah tangga atau di toilet dan lain sebagainya. Nah, ini supaya tidak bercampur dan tidak lebih infeksius, bisa menulari ya. Itu penjelasan kami. Baik. Terima kasih Pak Ferry. Kita lanjutkan kembali. Sudah ada yang bergabung kembali di 081127119111 akan kami bacakan ini dari Bu Lala yang ada di Jalan Magelang. Bagaimana cara memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang pemilahan sampah? Karena saya pribadi pun belum melakukannya, biar praktis semua sampah ditaruh jadi di satu plastik begitu Pak Ferry. Ini kayaknya menyalahi aturan juga ini Pak Ferry ya. Baik, silakan ditanggapi Pak Ferry. Saya respon positif aja Mas. Jadi Ibu ini yang nanyakan belum tahu tentang ya sekali lagi karakteristik sampah yang ditanyakan di mana. Karena kami ada bidang-bidang sendiri yang terkait dengan sampah domestik yang rumah tangga tadi itu ada di persampahan. Kemudian ada sampah atau limbah dengan B3 itu juga ada yang menangani sendiri. Nah, saya kira yang ditanyakan Ibu ini saya anggap global ya Mas ya. Artinya kompleks, baik itu yang rumah tangga maupun yang limbah B3. Tetapi saya mengatakan bagaimana caranya ya paling tidak pemilahan ini dilakukan mempunyai wadah dulu Bu. Ini wadah atau tempat yang spesifik Pak. Misalnya mau pakai kotak sampah plastik yang ukuran berapalah 5 kilo, 10 kilo dan lain sebagainya. Kemudian nanti pemilihannya kalau itu yang kertas juga kertas, kemudian juga kalau plastik ya ada plastik, ada yang mungkin bekas sayur-sayuran atau daun-daunan itu juga dipilah. Kami ada petugas sendiri sebetulnya. Kalau itu wilayahnya mohon maaf, mungkin masuk wilayah kota, silahkan nanti berkoordinasi saja dengan wilayah, minta ada edukasi Mas. Nah, edukasi dari kewilayahan terkait dengan pemilihan sampah. Jadi kalau aturan yang baru sekarang ini ada 5 Pak, 5 warna ya, 5 warna untuk pemilihan sampah. Ini terkait dengan sampah rumah tangga. Ini mungkin menjadi bagian catatan kecil karena detailnya kalau terkait dengan sampah tadi pemilihan prosesnya panjang Pak. Bahkan sampai nanti kepada bank sampah, kemudian juga terkait dengan limbah medis yang shelter dan lain sebagainya itu ada karakteristiknya sendiri. Sehingga harapan kami Ibu yang menanyakan ini bisa kalau itu domisilinya di Kota Yogyakarta, silakan dengan kecamatan atau kelurahan sehingga nanti bergabung untuk bersama-sama melakukan semacam penyegaran kegiatan pemilihan sampah yang di mana setiap wilayah sudah ada namanya bank sampah. Nah, ini terkoordinasi dengan pokja-pokja yang ada di bank sampah ada di Kota Yogyakarta. Pasti kami akan merespon kalau itu terkait dengan kegiatan pemilahan kemudian pengelolaan sampah yang ada di Kota Yogyakarta. Demikian penjelasan kami Mas untuk Ibu yang menanyakan. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita masih dalam Wali Kota Menyapa yang akan bergabung melalui line telepon juga boleh begitu ya. Ini banyak yang sudah mengirimkan pesan singkat. Pak Ferry akan kami bacakan di 0811-2711-911. Ini ada Pak Nugroho yang ada di Terban. Mas Agus, Pak Ferry, limbah B3 divisi khusus limbah minyak goreng bekas atau jelantah. Data yang saya tahu ini skala kecil jelantah 1 literan pun dalam botol plastik. Ini laku dijual di kelurahan, ada praktek buat sabun cuci, bukan sabun mandi. Dan skala besar jelantah ayam goreng ini dalam drum-drum atau drum-drum kaleng kecil ini ditempatkan di ruang khusus. Dan kemudian saat tertentu drum tersebut diambil atau diangkut dengan pickup terbuka, diangkut atau dibeli mitra kerja. Dan jelantah plus bahan kimia ini jadi sabun yang lain juga bisa dibuat lilin dan lain sebagainya. Ini dari Pak Nugroho yang ada di Terban. Ini sebuah informasi juga nih ya. Mungkin nanti bisa ditangkapi. Tapi sebelum ditangkapi ada bergabung ini Pak Ferry di 58333 kita sapa. Selamat sore Wali Kota Menyapa. Selamat sore. Iya, dengan siapa di mana Mbak? Saya Gita. Gita di mana? Di Godean. Mbak Gita di Godean. Silakan Mbak Gita. Selamat sore Pak Ferry. Selamat sore Mbak Gita. Ya, silakan. Mengingat kasus COVID pada lonjakan bulan Juli kemarin nih Pak, kira-kira itu ada pengaruhnya nggak dari kurang tepatnya penanganan limbah medis seperti masker-masker yang dibuang secara sembarangan gitu Pak? Ya. Baik, itu aja Mbak Gita? Ya, terima kasih Mbak Gita.
sudah bergabung. Ini ada dua penanya terlebih dahulu, Pak Ferry, untuk ditanggapi terlebih dahulu. Namun sebelum ditanggapi, Pak Ferry, kita akan jeda kembali dan tetap bersama kami pendengar di Wali Kota Menyapa di kesempatan hari ini, di hari Senin, tepatnya di tanggal 23 Agustus 2021. Hai, untuk kamu yang ingin mengirimkan aduan, kritik, dan saran kepada pemerintah Kota Yogyakarta bisa melalui layanan email, SMS, dan telepon. Yang pertama, melalui email. Kamu dapat mengirimkan aduan, kritik, dan saran dengan format nama, alamat, nomor telepon, dan tulis aduan kamu lalu kirim ke upik@jogjakota.go.id. Yang kedua, melalui SMS. Kamu dapat mengirimkan aduan, kritik, dan saran kamu dengan format nama, alamat, dan tulis aduan kamu lalu kirim ke 0812 278 0001. Yang ketiga, melalui layanan telepon. Kamu bisa langsung telepon ke 0274 561 270. Setelah diterima, admin pusat akan menyampaikan ke OPD terkait untuk mendapatkan jawaban. Terima kasih atas partisipasi Anda dalam menyampaikan aduan, kritik, dan saran ke pemerintah Kota Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta menyediakan layanan aduan bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aduan, kritik, dan saran dengan datang ke bagian Humas dan Publikasi di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta atau datang langsung ke organisasi perangkat daerah terkait. Masyarakat yang datang tetap mematuhi protokol kesehatan. Petugas front office mengarahkan ke ruangan unit pengaduan informasi dan keluhan. Masyarakat bertemu dengan admin UPIK, kemudian admin akan mengarahkan masyarakat mengunduh aplikasi Jogja Smart Service untuk menyampaikan aduan, kritik, dan saran. Mari sampaikan aduan, kritik, dan saran kamu untuk Kota Yogyakarta yang lebih baik. Kita ikuti kembali Wali Kota Menyapa. Terima kasih Anda masih menyatu bersama kami di Wali Kota Menyapa di kesempatan sore hari ini, dan pastinya kami lanjutkan kembali kebersamaan kita di kesempatan yang begitu luar biasa ya. Kita masih membahas terkait dengan pengelolaan limbah B3 di masa pandemi COVID-19 di Kota Yogyakarta. Masih bersama Bapak Ferry Edi Sunantio SKM MPH, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Baik, Pak Ferry, kita lanjutkan kembali obrolan kita masih terkait dengan pengelolaan limbah B3 ya. Baik, ini ditanggapi terlebih dahulu, ada dua penanya tadi dari line telepon dan juga satu WA. Pak Ferry. Ya, baik, terima kasih Mas Agus. Untuk yang pertama, Pak Nugroho. Kami apresiasi Pak Nugroho terkait dengan informasi bahwa minyak jelantah betul itu kemudian dilakukan pengumpulan, setelah dikumpulkan kemudian diolah menjadi bahan yang berbeda, artinya didaur ulang. Memang ada Pak, ada kegiatan ataupun kelompok-kelompok tertentu yang melakukan itu. Namun dalam hal ini mohon maaf keterbatasan kami, mungkin ada di bidang lain, tapi paling tidak bila ada informasi yang terkait itu kami siap untuk berkolaborasi terkait dengan daur ulang, apapun bentuknya. Karena sepertinya memang ada kelompok-kelompok tertentu yang ada di sepanjang Malioboro, khususnya pedagang lesehan, itu apabila minyak jelantahnya itu sudah tidak dipakai karena kondisi kesehatan dan juga sudah tidak berfungsi sebagai minyak goreng, maka itu dikumpulkan dan itu ada nilainya, ada pengepul, kemudian itu diangkut, dijadikan satu, kemudian diolah kembali. Memang ada itu. Ini harapan kami kegiatan yang semacam ini sebetulnya juga terkoordinasi. Namun ada catatannya supaya hal yang semacam ini pengumpul juga ada identitasnya ya. Identitas dalam arti proses perizinannya. Ini juga harus diikuti dengan prosedur yang ada dengan aturan yang sudah ditentukan. Ini untuk pengepulnya. Tapi kegiatan positif untuk memanfaatkan daur ulang kembali minyak jelantah ini adalah hal yang inovatif dan itu secara aturan pun juga diizinkan. Kemudian yang kedua terkait dengan Mbak Dita yang ada di Godean. Ini perlu saya ulangi lagi dengan limbah medis ya, khususnya yang ada di rumah tangga dengan isolasi mandiri. Kalau yang ada di rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan
itu pasti sudah terkontrol. Justru kami yang akan mencermati bagi rumah tangga yang melakukan isolasi mandiri ini, yang pertama, limbah infeksius berupa masker, kemudian sarung tangan, sebelum dibuang sebaiknya didisinfeksi terlebih dahulu. Setelah didisinfeksi, kemudian digunting ya, digunting-gunting ini ada tata caranya. Untuk masker, kain bisa digunakan ulang dan dicuci menggunakan deterjen. Ini yang masker ulang. Kalau yang sekali pakai, saya harapkan juga dicuci kemudian nanti dipotong. Kemudian untuk limbah infeksius itu dipisah dengan limbah rumah tangga lainnya. Tadi yang disampaikan dari Ibu Gedung Kuning kalau nggak salah. Ini harus dipisahkan. Bagaimana cara memisahnya? Tadi pakai jerigen ya, jerigen tas 10 liter atau mungkin juga yang 5 liter. Ini yang penting bisa dipisahkan dengan limbah rumah tangga yang domestik. Kemudian yang kedua, keluarga mengumpulkan limbah infeksius dan membungkus limbah medis tersebut ke dalam wadah dengan benar. Misalnya yang paling mudah itu dengan plastik yang cukup tebal dan mengikatnya dengan erat. Setelah itu didesinfeksi, ya disemprot Mas, disemprot pakai disinfektan biasa itu. Kemudian yang ketiga, keluarga penyintas atau keluarga yang sehat dalam hal ini mengantar limbah medis ke drop box yang sudah diletakkan di titik tertentu dengan memakai APD. Nah ini yang kami sampaikan tadi, drop box itu masih dalam wacana Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DIY bekerja sama dengan pemerintah kabupaten kota untuk menyiapkan dan sekaligus nanti mengaplikasikan terkait dengan penggunaan drop box ini. Ini jawaban sementara kami yang kami sampaikan kepada Mbak Dina. Kapan waktunya dan tempatnya ini tentunya tergantung ya, tergantung. Tapi aturan yang ada 2 hari yang disimpan di dalam rumah tangga ini sebaiknya bisa dibuang ataupun bukan dibuang, bisa dikelola lebih lanjut untuk ditampung di dalam tempat-tempat yang tadi sudah ditentukan, misalnya di pelayanan kesehatan, di puskesmas ataupun pelayanan lain yang sifatnya untuk publik. Ini yang perlu kita hadapi dan perlu kita lakukan. Demikian Mas Agus. Pak Ferry, ya. Bagaimana dengan pengelolaan sampah yang mengandung zat-zat kimia? Apakah tidak menimbulkan cemaran baru seperti misal botol bekas minyak wangi dan lain sebagainya? Sebaiknya kita bagaimana dalam membuangnya? Jika harus dikumpulkan kemana? Ini dari Ibu Angelina Juminah di Ngadisorian. Baik, terima kasih Ibu Angel Ngadisorian. Ya, yang terkait dengan limbah cair ya, limbah cair, bekas limbah cair ini memang perlu ada penyadaran Pak. Jadi yang pertama sebetulnya kalau dibilang kemana itu ya tanggung jawab dari para pelaku dalam hal ini yang bertanggung jawab membuat timbulan sampah tadi itu. Pertanyaannya kepada siapa? Ini hampir sama Pak. Jadi nanti dikumpulkan, begitu dikumpulkan ke pihak ketiga Pak. Sampai saat ini yang ada kan pemulung dan lain sebagainya. Nah ini perlu kita cermati bersama supaya tidak menjadi polemik menjadi kontraproduktif. Ini memang sekarang ini yang menjadi kesulitan kami sampai saat ini. Ada yang sudah peduli dengan kegiatan itu, namun ada satu hal masyarakat, pelaku-pelaku usaha terbatas Mas, misalnya yang pemulung oli ya, oli itu sekarang masih banyak itu berkeliaran di bengkel-bengkel karena dia hanya memanfaatkan oli bekas. Tapi yang botol-botol limbah cair ini ya sebaiknya dibersihkan dan itu tidak masuk ke dalam resapan sumur, resapan air, tapi cukup dikumpulkan di botol ataupun wadah yang lebih besar. Misalnya yang mudah, ini mohon maaf, ini saya sedikit agak menyinggung, misalnya di sekolah. Di sekolah itu ada laboratorium kimia. Begitu laboratorium kimianya ini wadah cairnya atau bahan cairannya sudah selesai untuk praktek, itu sebaiknya juga jangan dicampur kepada limbah cair domestik dari kamar mandi, kemudian masuk ke resapan, itu tidak baik. Jadi sebaiknya limbah cair yang kimia tadi itu dimasukkan dalam botol tertentu atau dalam wadah tertentu dalam hal nitrogen. Nah dari sinilah nanti itu bisa saling bekerja sama, minta
kepada pihak ketiga dalam ini yang sudah mempunyai izin untuk melakukan pengolahan, pengangkutan, termasuk pengumpulan. Ini yang perlu kami jelaskan. Jadi ada tahapan gitu. Pak Ferry, ini ada bergabung kembali di line telepon. Kita sapa. Selamat sore. Selamat sore, Pak Ferry. Sugeng Sonten dari? Sugeng Sonten. Ini dari Pak Kasidi Maguharjo, Depok Sleman. Pak Kasidi Maguharjo, Depok Sleman. Silakan Pak Kasidi. Selamat sore Pak, sehat Pak Ferry. Sehat matur nuwun Pak Kasidi, monggo. Ya, ini ada beberapa hal yang kami pertanyakan. Tadi yang di awal disinggung masalah sampah. Sampah rumah sakit, rumah cantikan, itu kan kita bahas sekali juga nanti kalau Pak Ferry tindak di Sungai Mataram, di selokan itu Pak. Ya. Karena tidak peduli orang-orang buang sampah. Yun sewu ya. Ada softtek orang tua, juga sekali Pak. Itu terutama itu. Dan kami juga berharap pemerintah provinsi, terutama nanti di kota, kita harus bisa berbuat banyak untuk membuatkan tempat pembakaran betul-betul itu yang sudah disepakati bersama dan disahkan oleh KLH. Bagaimana Pak Ferry nanti selanjutnya beliau-beliaunya yang di atas untuk menginformasikan bahwa kita tidak hanya buang sampah hanya di Jakarta saja Pak. Karena kita membayar di Jakarta semua Pak ini Pak Ferry. Terus terang kami tahu contoh kita di klinik kecantikan siapa itu, tapi itu bayarnya lewat salah satu PT. Nah, seperti ini kami berharap kerjasama ini lebih baik. Nanti ada penemuan-penemuan bahwa yang di ACC di 5 kabupaten itu ada salah satu contoh Tungidul ataupun di Kulon Progo. Nah, kita buatkan pabrik atau pembakar sampah limbah yang sesuai dengan yang diharapkan Bapak. Baik itu di kota maupun di kabupaten lainnya. Itu Pak, karena banyak sekali Pak sampah-sampah yang berserakan, apalagi pandemi ini numpuk semua Pak. Termasuk masker itu sudah tidak barang awam lagi Pak. Tiap jalan pasti ada. Yang Pak Ferry hanya itu pertanyaan kami, karena jangan sampai pelaku usaha dibebani dengan harga mahal apa yang jual di Jawa Barat itu. Baik. Kami tahu Pak Ferry. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore Pak Kasidi. Ini mungkin langsung bisa ditanggapi nih Pak Ferry. Terima kasih Pak Kasidi yang dari Maguharjo. Pada prinsipnya ini respon positif, jadi berjenjang ya. Regulasinya di tingkat provinsi dan 4 kabupaten 1 kota, bahwa sampah ini semua menjadi polemik, menjadi masalah di tiap-tiap kabupaten, bahkan provinsi dengan sekretariat bersama Kertomanto dan lain sebagainya. Saya kira ini sampah yang piungan itu kan Sleman, Kota, dan Bantul. Kulon Progo dan Gunung Kidul tidak masuk, namun demikian ini tetap menjadi naungan ya, menjadi perhatian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik Pak, kami yang ada di Kota Yogyakarta ini juga berharap demikian Pak. Yang di atas sana khususnya Provinsi DIY lebih bisa bijaksana memperlakukan terhadap pengelolaan sampah, baik itu sampah domestik yang saat ini notabene masih di piungan, kemudian nanti bergeser ke perubahan kepada pembakaran secara teknik atau mekanikal yang bagus dan benar, tidak mempunyai dampak lingkungan, misalnya asap, kemudian kebisingan, kemudian juga nanti bahan dari pembakaran ini juga bisa memenuhi syarat standar untuk lingkungan hidup. Saya kira kita sepakat Pak. Terima kasih Pak Kasidi. Kemudian nah ini justru kita bersama-sama melalui media program 1 RRI ini cukup efektif. Bila masyarakat edukasi bersama tentang sampah tadi, mulailah dari diri kita sendiri.
Yang jelas bahwa sampah ini tidak akan terselesaikan sendiri tanpa ada integrasi maupun kolaborasi dari masing-masing peran pelaku. Baik itu dari pemerintah, masyarakat, pelaku usaha atau swasta, pasti ini harus kita bersama-sama. Masyarakat sebagai sumber, ya saya katakan limbah rumah tangga ataupun sampah rumah tangga ini cukup dominan. Kita kelola dengan pemilahan, kemudian masukkan yang itu barang berharga dengan dipilah masuk kepada bank sampah, kemudian yang tidak bisa dipakai lagi kita kelola dengan baik benar sesuai dengan tadi yang disampaikan Pak Kasidi dalam hal ini. Sementara saat ini kami masih memanfaatkan TPA Piungan dengan cara sanitary landfill, cukup banyak biaya, tenaga, dan lahan yang harus diperlukan, sehingga ini perlu ke depan perlu ada inovasi yang baru tentang pengelolaan sampah. Kami setuju kalau itu nanti ada proses pembakaran yang dikelola mungkin oleh tingkat provinsi, kemudian tempatnya ada di kota maupun di kabupaten. Pada prinsipnya regulasi tetap kita pegang, yang utama masyarakat, sekali lagi kembali masyarakat punya peran aktif untuk melakukan pemilahan. Ini sedikit tambahan saya terkait dengan pengelolaan sampah yang kita lakukan baik untuk medis maupun yang rumah tangga. Itu Mas Agus, ya, ini tambahan saya. Ya. Pak Ferry, ini selamat sore narasumber, mohon izin Pak Ferry. Desa atau kelurahan bagaimana keterlibatannya dalam penanganan limbah B3 termasuk pemanfaatan dana desa? Mohon penjelasan dari Pak Dirgantoro di Purwomartani, Sleman. Wah, ini dana desa ini Sleman ya, matur nuwun Pak dari Pak Purwomartani ya, dari Pak Dirgantoro. Oh, Pak Dirgantoro ya. Terima kasih Pak Dirgantoro. Ini saya kira kebijakan masing-masing kabupaten kota kami belum memahami Pak kalau di Sleman ya terkait dengan dana desa itu kalau ada ya monggo itu alokasi saja menjadi usulan dan inovasi masing-masing wilayah untuk bisa mengelola ataupun mensolusikan ya, mengatasi masalah sampah di wilayah. Banyak inovasi yang ada di wilayah itu termasuk Kota Jogja dengan berbagai kegiatan yang masing-masing mempunyai ciri ya, muatan lokal baik kelurahan maupun di kampung. Saya setuju, tapi saya tidak bisa jawab pertanyaannya Pak Dirgantara ini terkait dana desa nih. Kalau di kota ya mungkin kaitannya dengan kelurahan nih. Kelurahan itu memang diberikan kewenangan untuk mengelola kegiatan dan termasuk pengelolaan sampah ini sudah terpadu. Artinya sudah terakselerasi kepada masyarakat dan salah satu kewajiban kami Dinas Lingkungan Hidup mengelola sampah yang sampah rumah tangga baik yang ada di jalan maupun juga sungai pun kami juga menangani Pak. Baik, Pak Ferry, tak terasa kita sudah di penghujung kebersamaan. Mungkin ada beberapa hal yang akan disampaikan dan mungkin akan ditarik benang merahnya. Pak Ferry, silakan. Terima kasih. Jadi sebetulnya melihat potensi risiko dari pengelolaan sampah ini terjadi di mana tempat, tidak hanya di Kota Jogja, namun pada khususnya dalam Wali Kota Menyapa ini kami sekali lagi pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini Wali Kota sudah seoptimal mungkin untuk memungsikan satu peran serta masyarakat membantu dan melaksanakan partisipasi untuk pengelolaan sampah mulai dari rumah tangga, kemudian dari tempatnya sendiri mengumpul, kemudian setelah dikumpulkan kami dari Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya itu juga melakukan pengelolaan atau pengambilan sampah ya di TPS. Jadi ada kewajiban terpisah Pak, kewajiban terpisah. Sekali lagi dalam kesempatan ini kami juga menyampaikan bahwa Dinas Lingkungan Hidup melalui retribusi ya, retribusi itu tujuannya bukan untuk karena aku bayar retribusi ki njurling buat sampah sakarku dhewe, bukan seperti itu. Tapi retribusi ini adalah kewajiban karena kita juga mohon maaf menyampaikan kepiungan itu juga ada biayanya. Ini dibebankan oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Ini sekali lagi mohon maaf saya sedikit menyinggung masalah sampah. Tapi yang kaitannya dengan sampah itu sendiri sebetulnya ada bidangnya Pak. Ada bidangnya di tempat kami di PP persampahan.
Kemudian yang kaitannya dengan kami itu adalah limbah B3-nya. Jadi terkait dengan limbah 3 maupun sampah, ada satu sisi benang merah yang itu harus kita patuhi bersama adalah memilah sampah. Kebiasaan masyarakat dimulai dari rumah. Yang kedua adalah tugas kami pemerintah kota memberikan edukasi, sosialisasi sekaligus mensolusikan terkait dengan masalah-masalah sampah yang ada di Kota Yogyakarta. Sekali lagi semangat dari pemerintah kota memperbanyak TPS ataupun juga merenovasi TPS, juga melakukan upaya pembersihan dengan secara berkala tiap jam, tiap waktu. Mohon maaf, secara berkala dalam 1 hari 3 kali. Kemudian juga bagi pelayanan rumah sakit, sekali lagi tetap mengoptimalkan di masa pandemi ini pengawasan kepada pengelolaan limbah B3-nya. Termasuk kerjasama dengan pihak ketiga. Ini tidak ada alasan lain, kewajiban dari pelayanan kesehatan untuk melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga untuk menampung, mengangkut, sekaligus mengelola dari B3-nya. Untuk masyarakat, sekali lagi tetap memberikan partisipasi untuk menjaga kebersihan dan mengelola sampah di rumah masing-masing. Baik. Ini dari kami, itu Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Ferry, luar biasa sekali sudah menginspirasi dan pastinya selamat melanjutkan aktivitas Anda. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ferry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi pendengar Wali Kota Menyapa terkait dengan pengelolaan limbah B3 di masa pandemi COVID-19 di Kota Yogyakarta bersama Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Bapak Ferry Edi Sunantio, SKM MPH. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.